Hai, minimalism is a less is more lifestyle, gaya hidup yang menekankan bahwa lebih sedikit itu lebih baik. Sekarang ini banyak banget orang yang sudah mulai mengikuti gaya hidup minimalis karena ternyata mereka baru tahu begitu banyak manfaat menjalani gaya hidup ini. Nah, di video kali ini saya akan cerita tentang 7 manfaat memiliki lebih sedikit barang. Yang pertama, rumah jadi rapi dan bersih. Saat kita memiliki sedikit barang, kita nggak perlu lagi melihat ruangan yang penuh sesak dengan barang. Kita nggak lihat lagi tumpukan barang-barang yang berantakan. Dan nggak susah lagi untuk membersihkan karena nggak ada sudut-sudut atau tempat-tempat yang ketutup sama barang gitu. Jadi lebih mudah gitu kan. Rumah kelihatan rapi, kelihatan bersih, pikiran kita juga jadi lebih tenang. Yang kedua, mengurangi waktu beres-beres. Terus terang nih ya, saya ini nggak terlalu suka bebenah. Aduh, saya kan masih kerja nih ya. Kalau pulang dari kantor atau mungkin lagi weekend seperti saat ini, rasanya tuh nggak kepingin abis-abisin waktu hanya untuk bebenah. Kan kita di rumah ini sekarang nggak punya asisten rumah tangga. Memang kita nggak pakai asisten rumah tangga dari dulu ya. Jadi semua kita kerjakan sendiri kan. Karena itu rasanya waktu itu akan banyak kebuang kalau hanya digunakan untuk benah-benah aja gitu kan. Jadi dengan lebih sedikit barang yang kita punya, kita juga nggak susah melakukan kegiatan benah-benah. Nyapu, ngepel, cuci piring, cuci baju, dan sebagainya dilakukan dengan lebih cepat gitu. Karena nggak ada barang-barang yang terlalu banyak yang harus kita bersihkan gitu. Jadi saya bisa pakai waktu yang ada untuk melakukan hal-hal lain. Kayak saya bisa baca buku santai gitu kan. Atau mungkin ngobrol sama suami dan anak-anak. Itu kan kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita value, yang seharusnya memiliki nilai lebih dalam hidup kita. Yang ketiga, menikmati ruang. Saya tuh seneng banget pergi ke hotel ya, staycation di hotel itu menyenangkan. Kenapa? Karena waktu kita masuk ke dalam kamar hotel ada kesan lapang dan lega karena melihat banyak space yang kosong. Ya kan, waktu sebelum kita unpacking kita lihat wah kosong, di atas meja nggak ada barang-barang, tempat tidurnya rapi dan bersih, kemudian kamar mandinya juga bersih. Ada rasa tenang gitu melihat itu semua gitu ya. Jadi kalau kita punya ruangan yang kosong di rumah, ruangan yang lega, itu membuat hati kita juga lebih tenang, lebih lega gitu. Setiap kali kita memutuskan untuk membawa barang ke dalam rumah, kita sebetulnya sedang kehilangan space, kehilangan ruang gitu. Jadi kita pada saat memutuskan untuk membawa masuk suatu barang lagi ke dalam rumah, kita harus benar-benar mindful, kita harus benar-benar sadar. Pikirin dulu kira-kira barang ini kita benar-benar perlu atau enggak. Kemudian mau ditaruh di mana barang ini gitu, supaya kita benar-benar tahu nih bahwa barang ini memang udah ada tempatnya di rumah kita. Nah, sekarang coba perhatikan ruangan di sekeliling kamu. Kira-kira ada nggak barang-barang yang sudah waktunya untuk disingkirkan untuk bisa membuat ruang untuk kita nikmati. Yang keempat, mengurangi stres. Terlalu banyak barang itu bisa bikin kita jadi stres loh. Kan kalau seandainya kita cari barang gitu ya di tengah tumpukan-tumpukan barang yang lain, jadi susah nyarinya, bikin kita jadi stres kan. Nah, dengan memiliki lebih sedikit barang, kita lebih mudah untuk cari barang yang kita perlu. Mengurangi stres dan menghindari masalah yang tidak seharusnya terjadi. Yang kelima, lebih bebas. Tanpa kita sadari, barang-barang yang kita miliki ini bisa menahan kita loh. Menahan kita dari melakukan hal-hal yang kita suka, menghalangi hubungan kita dengan orang lain, menghabiskan energi kita. Coba deh pikirin, gara-gara hobi kita yang suka shopping dan menambah jumlah barang dalam rumah kita harus kerja keras, harus cari uang sebanyak-banyaknya untuk bisa melunasi hutang-hutang kita misalnya, untuk membeli barang-barang itu. Saya punya seorang teman nih ya, teman saya ini gaya hidupnya wah gitu. Gaya hidupnya, dia itu hidupnya dari hutang yang satu ke hutang yang lain. Gali lubang, tutup lubang ya. Hutang di tempat ini untuk tutup di tempat yang ini. Karena dia harus keep up, dia harus bisa kelihatan keren dengan tas-tasnya yang bermerek, dengan sepatu-sepatu high heel-nya yang berbagai macam warna dan berbagai macam model. Kemudian dengan ya macam-macam deh pokoknya, supaya kelihatan bling-bling, supaya kelihatan keren gitu. Tapi hidupnya kan nggak bebas jadinya,
karena dia hidup dalam hutang. Hutang itu ngejar-ngejar dia jadinya kan, dan untuk bisa melunasi hutang-hutang itu dia harus kerja terus gitu, kerja keras, kehilangan waktu bersama dengan orang-orang di sekitarnya, kehilangan waktu bersama dengan keluarganya gitu. Jadi ya udah, hidupnya ya begitu, kerja, cari uang sebanyak-banyaknya, beli barang, kerja lagi, cari uang pokoknya sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam cara ya, kemudian beli barang lagi gitu. Aduh, kita nggak bebas kalau dengan gaya seperti ini gitu. Kita harus bisa untuk membatasi lah gitu ya, membatasi jumlah barang yang kita punya, lebih sedikit lebih baik. Yang keenam, lebih terorganisir. Betapa menyenangkan kalau kita bisa hidup hanya dengan barang-barang yang favorit kita, barang-barang yang memang kita suka dan yang pasti kita pakai. Dengan begitu kita lebih mudah menata barang-barang itu, lebih mudah juga mengelolanya, nyarinya pun nggak susah. Hidup jadi lebih terorganisir. Yang ketujuh, bahagia dengan rasa cukup. Keuntungan atau manfaat yang paling penting dengan memiliki lebih sedikit barang adalah kita belajar untuk bisa bahagia dengan rasa cukup. Cukup menurut diri kita sendiri, bukan cukup menurut orang lain. Dengan begitu kita bisa menikmati hidup kita dengan rasa cukup. Kita bersyukur untuk apa yang sudah kita punya saat ini. Jadi dengan memiliki lebih sedikit barang, kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Ada banyak manfaatnya memiliki lebih sedikit barang. Nah, gaya hidup minimalis ini bukan hanya sekedar tentang lebih sedikit barang aja. Masih banyak banget yang bisa dipelajari dari gaya hidup ini. Karena itu kalau kamu nggak mau ketinggalan video yang lain, jangan lupa subscribe ya. Kita ketemu lagi di video-video yang lain. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat.